Sejarah kelompok 4 Kerajaan Mataram Kuno. Anggota kelompok: Bustomi Anwar Hadi absen 9, Diva Afiatul Awatif absen 12, Jaspin Maximiliano Lauli absen 19, Mario Irgi Aldiansyah absen 21, dan Sadatuniswa absen 28. Adapun materi presentasi yaitu yang pertama letak geografis Kerajaan Mataram Kuno, kedua awal mula masuknya Hindu dan Buddha di Kerajaan Mataram Kuno, ketiga raja yang memimpin atau silsilah raja, keempat masa kejayaan dan faktornya, kelima masa keruntuhan dan faktornya, keenam atau yang terakhir adalah hasil budaya Kerajaan Mataram Kuno, candi dan prasasti. Letak geografis Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah, bagian selatan pada abad ke-8. Kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Di Jawa Tengah, letak Kerajaan Mataram Kuno diperkirakan terletak di Bumi Mataram, sebutan lama untuk Yogyakarta. Pusat kerajaan ini kemudian mengalami beberapa kali perpindahan hingga sampai ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram Kuno juga sering disebut juga dengan Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang. Pendiri Kerajaan Mataram Kuno adalah Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya, yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. Awal masuknya Hindu dan Buddha di Kerajaan Mataram Kuno. Sejarah singkat tentang Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno berdiri pada abad ke-8 hingga ke-11 dan dikuasai oleh 3 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Shailendra, dan dinasti Isyana. Mataram Kuno pertama kali diperkirakan berdiri di Bumi Mataram yang berada di sekitar Yogyakarta. Di bawah kekuasaan dinasti Shailendra, Kerajaan Mataram Kuno mencapai puncak kejayaan. Pada masa kepemimpinan Sri Dharmatungga, wilayah kekuasaan meluas hingga semenanjung Melaka. Penggantinya Shailendra juga berhasil mengalahkan Chenla di Kamboja. Tidak hanya kekuasaan, namun kebudayaan juga berkembang termasuk membangun Candi Borobudur. Pada masa kepemimpinan Samaratungga, kedua dinasti ini bersatu kembali melalui pernikahan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Sementara pada masa pemerintah dinasti Isyana oleh Empu Sindok, ibu kota kerajaan bergeser ke Jawa Timur. Ada beberapa faktor yang disebut memengaruhi kepindahan ini, antara lain meletusnya Gunung Merapi, perebutan kekuasaan, serangan kerajaan Sriwijaya, hingga tidak adanya pelabuhan hingga ekonomi sulit berkembang. Materi yang selanjutnya adalah raja yang memimpin atau silsilah raja Mataram Kuno Hindu-Buddha. Berikut ini silsilah raja Kerajaan Mataram Kuno saat berpusat di Jawa Tengah. 1. Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya pada tahun 732 sampai 760 Masehi. 2. Sri Maharaja Rakai Panangkaran pada tahun 760 sampai 780 Masehi. 3. Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharma Tungga pada tahun 780 sampai 800 Masehi. 4. Sri Maharaja Rakai Wara atau Indra Shailendra pada tahun 800 sampai 820 Masehi. 5. Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga pada tahun 820 sampai 840 Masehi. 6. Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani pada tahun 840 sampai 856 Masehi. 7. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapala pada tahun 856 sampai 882 Masehi. 8. Sri Maharaja Rakai Watuhumalang pada tahun 882 sampai 899 Masehi. 9. Sri Maharaja Rakai Watukara Dia Balitung pada tahun 898 sampai 915 Masehi. 10. Raja Daksa pada tahun 915 sampai 919 Masehi. 11. Raja Tulodong pada tahun 919 sampai 924 Masehi. 12. Raja Sumba Dyahwawa pada tahun 924 Masehi.
Adapun silsilah raja kerajaan Mataram kuno saat dipindahkan ke Jawa Timur adalah 1. Rakai Hino Sri Wisana alias Empu Sindok pada tahun 929 sampai 947 Masehi. 2. Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggat Wijaya sejak 947 Masehi. 3. Makutawang Sawardana sejak 985 Masehi. 4. Dharma Wangsah Teguh pada tahun 985 sampai 1007 Masehi. Masa keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno disebabkan oleh konflik eksternal dengan Kerajaan Sriwijaya. Hal ini bermula dari pengusiran Balaputra Dewa dari dinasti Shailendra dan kekalahannya dalam perebutan takhta dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Serangan dari Kerajaan Mataram kuno terhadap Kerajaan Sriwijaya berhasil digagalkan dengan bantuan Cina. Kemudian Sriwijaya membalas serangan pada tahun 1016 sampai 1017. Tepat ketika terjadi pemberontakan dalam masa pemerintahan Dharma Wangsa, pemimpinan Kerajaan Mataram kuno, hal inilah yang menyebabkan Kerajaan Mataram kuno berhasil diruntuhkan. Faktor keruntuhan. Letusan gunung berapi menyebabkan istana yang telah dibuat rusak dan hancur. Adanya kekosongan jabatan di akhir kerajaan, keadaan ekonomi yang terus menurun, kekhawatiran akan kembalinya Sriwijaya untuk menyerang. Kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaannya pada masa kepemimpinan Raja Balitung. Raja ini banyak membangun candi dan prasasti. Di antaranya ialah kompleks Candi Prambanan, Daksa, Tulodang, dan Wawa. Itulah candi-candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno juga meninggalkan sejumlah prasasti, yaitu prasasti Tangkal 732 Masehi, prasasti Kalasan 776 Masehi, prasasti Kelura 782 Masehi, prasasti Karangtengah 824 Masehi, prasasti Balitung atau Kedu 907 Masehi, dan prasasti Sojomerto Batang. Adapun faktor yang mendorong kejayaan Kerajaan Mataram kuno, yang pertama, wilayahnya amat subur sehingga kehidupan rakyatnya makmur. Yang kedua, ada toleransi yang tinggi antar pemeluk agama Hindu dan Buddha sehingga rakyat hidup rukun berdampingan. Yang ketiga, Mataram telah menjalin hubungan dengan kerajaan di seberang lautan seperti Sriwijaya, Siam, Thailand, dan India. Yang terakhir, tidak adanya intrik-intrik. Hasil budaya Kerajaan Mataram kuno, candi dan prasasti. Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelantaran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini, dikelilingi oleh 3 barisan melingkar, 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna dengan mudra atau sikap tangan, Dharma Cakra Mudra atau memutar roda Dharma. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha, sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntut umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi yang juga disebut sebagai Rara Jonggrang ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu, yaitu
Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwagra, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagra, bahasa Sanskerta yang bermakna rumah Siwa. Dan memang di Garbhagriha atau ruang utama candi ini bersemayan arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter, dikarenakan aliran Shaiva yang mengutamakan pemujaan Dewa Siwa di candi ini. Candi Mendut. Candi Mendut adalah sebuah candi bercorak Buddha. Candi yang terletak di Desa Mendut, Jalan Mayor Kusen, Kota Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini letaknya berada sekitar 3 km dari Candi Borobudur. Candi Mendut didirikan semasa pemerintahan Raja Indra dari dinasti Shailendra dalam prasasti Karangtengah yang bertarikh 824 Masehi. Disebutkan bahwa Raja Indra telah membangun bangunan suci bernama Wenuwana yang artinya adalah hutan bambu oleh seorang ahli arkeologi Belanda bernama J.G. de Casparis. Kata ini dihubungkan dengan Candi Mendut. Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan adalah prasasti peninggalan Wangsa Sanjaya dari Kerajaan Medang, Mataram kuno yang berangkat tahun 700 Saka atau 778 Masehi. 88 sampai 89 prasasti yang ditemukan di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta ini ditulis dalam huruf Pranagari, India Utara, dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini menyebutkan bahwa para guru Raja Shailendra berhasil memperoleh persetujuan Maharaja Dyah Pancapana Panamkarana atau Karyana Panamkarana atas permintaan keluarga Shailendra untuk membangun bangunan suci bagi Dewi Tara dan sebuah biara bagi para pendeta, serta penghadiahan desa Kalasan untuk para sangha atau komunitas kebiarawan dalam agama Buddha. Bangunan suci yang dimaksud adalah Candi Kalasan. Prasasti ini menyebutkan pula gelar Shailendra Wamsatilaka atau permata keluarga Shailendra, yang mana sebagian ahli menganggapnya sebagai gelar Maharaja Panamkarana sendiri, sedangkan lainnya menganggapnya sebagai raja yang berbeda dari Wangsa Shailendra. Prasasti Canggal. Prasasti Canggal juga disebut Prasasti Gunung Wukir atau Prasasti Sanjaya, adalah prasasti dalam bentuk candra sengkala berangkat tahun 654 Saka atau 732 Masehi yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Dusun Canggal, Desa Kadiluwi, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti Canggal disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia, Jakarta. Prasasti yang ditulis pada stela batu ini menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti dipandang sebagai pernyataan diri Raja Sanjaya pada tahun 732 sebagai seorang penguasa universal dari Kerajaan Mataram kuno. Prasasti Ratu Boko. Prasasti ini dibuat tahun 856 Masehi. Prasasti ditemukan di Kompleks Candi Prambanan, Jawa Tengah. Isinya tentang Raja Balaputra Dewa yang kalah berperang melawan kakaknya Pramowardhani. Raja Balaputra Dewa kemudian melarikan diri ke Sriwijaya. Ratu Baka ditemukan sebuah prasasti berangka tahun 792 Masehi yang dinamakan Prasasti Abhayagiri Wihara. Isi prasasti ini mendasari dugaan bahwa keraton Ratu Baka dibangun oleh Rakai Panangkaran. Prasasti Abhayagiri Wihara ditulis menggunakan huruf Pranagari yang merupakan salah satu ciri prasasti Buddha.